flashback, review kembali pertemuan yang lalu. Kita sudah membahas bahwa Nabi Musa diundang oleh Nabi Allah Shu'aib ke rumahnya, yang dimana dua putri Nabi Shu'aib telah ditolong oleh Nabi Musa. Maka mereka mengundang ke rumah untuk membalas budi atas perbuatan baik Nabi Musa. Nah, ketika Nabi Musa sampai ke rumah, di sini diceritakan wa kana Musa fatiyan nabila. Ya, Nabi Musa terlihat sangat muda, sangat tampan. Ya, semua para nabi itu adalah manusia-manusia yang indah. Tidak ada lagi manusia-manusia seindah para nabi. Ya, jadi Allah Ta'ala ciptakan semua para nabi itu, fisik mereka itu tampan, gagah, ideal. Sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma ba'atsallahu an-nabiyya illa hasanal wajhi hasanal sawt." Tidak pernah Allah mengutus seorang nabi terkecuali Allah berikan mereka tampan wajahnya dan indah suaranya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa nabiyyukum ahsanuhum wajha wa ahsanuhum sauta. Dan nabi kalian, Nabi Muhammad, adalah nabi yang paling tampan wajahnya di antara semua para nabi dan paling indah suaranya di antara semua para nabi. Jadi semua para nabi gagah, tampan, tapi yang paling terindah adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barakatuh. Ya, fahuwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu summa astafahu habiban bari'un nasami munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajawharul husni fihi gairu munqasimi wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidun nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Itu syair-syair menggambarkan begitu indahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa juga demikian, indah, tampan, cerdas. Lidza athara fi nafsi syekhi wa bintaihi awamilul ijab. Ketika Nabi Allah Shu'aib, di sini ada khilaf ya, ada yang mengatakan Nabi Allah Shu'aib, ada yang mengatakan ada sosok yang lain namanya sama tapi bukan nabi. Ya. Ada yang menyebutkan juga memiliki nama yang berbeda. Kita ambil riwayat ini Nabi Shu'aib alaihissalam. Ketika melihat Nabi Musa, maka athara fi nafsi syekhi wa bintaihi awamilul ijab. Maka muncul dorongan-dorongan kekaguman di dalam hati ketika melihat ketampanan, keindahan Nabi Musa alaihissalam. Jadi ciri-ciri fisiknya Nabi Musa berkulit putih, kemerah-merahan, ya. Tapi badannya tegap, gagah, dan kuat. Itu Nabi Musa. Ternyata salah satu putrinya Nabi Shu'aib tertarik kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa pada waktu itu ya disebutkan di dalam riwayat Nabi Musa ini menikah 4 kali. Ya, menikah 4 kali. Dalam kitab Al-Khuruj dijelaskan. Ya, putrinya Nabi Shu'aib namanya Safurah. Itu putrinya Nabi Shu'aib. Di dalam tafsir Imam Al-Baghawi yang lahir 433 Hijriah, wafat 516 Hijriah, menyebutkan di dalam tafsir bahwa putrinya Nabi Shu'aib yang nanti menikah dengan Nabi Musa bernama Safuro. Istri keduanya Nabi Musa namanya Jabasyah. Istri ketiga namanya Bintu Qaini.
Istri keempat namanya bintu Hubab. Jadi Nabi Musa memiliki empat istri. Apakah di poligami ataukah nikah secara terpisah atau diceraikan, itu saya belum mendapatkan riwayat tersebut. Walhasil ada empat kali menikah Nabi Musa. Nah, ketika mereka melihat keindahan Nabi Musa alaihissalam, salah satu putrinya Nabi Shu'aib mengatakan, ya abati istajirhu li ra'i masyiatina liyakfiyana mu'nata hadzal amali fahuwa qawiyyun amin. Wahai ayah, ini yang berkata siapa? Sofuro. Wahai ayah, pekerjakanlah Nabi Musa. Pekerjakanlah Nabi Musa. Pada waktu itu putrinya belum tahu siapa sosok Musa. Tapi kalau ayahnya sudah tahu, karena la ya'rifun nabi illa nabi wa la ya'rifu wali illa wali. Ya, para nabi itu saling mengenal. Para wali juga saling mengenal. Wahai ayah, pekerjakanlah dia untuk mengembala hewan ternak kami, agar dia bisa mencukupi diri kita dari beban pekerjaan ini. Dan dia adalah orang yang qawiyun amin, orang yang sangat kuat dan terpercaya. Wa ka'anna syaikha qad fatana ilal muradi. Nah, sang ayah ini paham maksudnya. Ini jangan-jangan putri saya tertarik, ya, tertarik sama Nabi Musa. Fa asra ila tahqiq raqbah ibnatayhi, maka segera sang ayah mewujudkan keinginan putrinya tersebut. Wa talaba ila Musa an yakhdumahu fayar'a lahu ghanamahu 8 sanawatin nazira an yuzawizahu bi ihdahuma. Maka dimintalah Nabi Musa untuk bekerja kepada beliau Nabi Shu'aib, menggembalakan kambingnya selama 8 tahun. Ganjarannya, ya, kerjanya 8 tahun itu sebagai mas kawin untuk bisa menikah dengan salah satu dari 2 putri. Nah, ini berarti syariat para nabi itu dikokohkan di dalam syariat Islam, tidak boleh menikahi 2 orang wanita yang bersaudara. Wala tajma'u baina ukhtaini. Tidak boleh menggabungkan 2 orang saudara. Kecuali satunya meninggal, ya. Sudah meninggal, boleh dia menikah dengan saudarinya itu. Tapi kalau di poligami tidak boleh. Makanya di sini Nabi Shu'aib menyatakan, kau pilih salah satu dari 2 putriku, yang mana kau mau menikah dengannya. Nah, ternyata yang dipilih adalah Sofurah tadi. Kemudian selama 8 tahun itu sebagai nazir, pengganti dari mas kawinnya. Kalau syariat Islam harus berupa benda yang bermanfaat untuk dijadikan mas kawin. Ini mungkin syariat terdahulu. Atau sesuatu yang bermanfaat. Kalau Nabi kita Muhammad SAW pernah meminang mas kawinnya dengan bacaan Al-Quran, yang manfaat. Nah, ini kerja pakai mengembala kambing selama 8 tahun. Ya, memang mungkin sebagian para ulama membolehkan hal itu. Fa ihdahuma wa in zada muddata sanatain fatilka minnatun jalila. Dan jika ditambah 2 tahun, maksudnya mau digenapkan jadi 10 tahun, maka itu bonus yang sangat mulia. Jadi Nabi Shu'aib dengan putrinya ingin Nabi Musa tinggal lama di tempat mereka. Faqabila Musa talaba syaikhi ala annahu bil khiyar fi ayyi muddatain. Maka Nabi Musa menerima
permintaan daripada orang tua tersebut, yaitu Nabi Allah Syuaib, untuk dia menambahkan daripada masa kerjanya selama dua tahun. Wa tamma al-ittifaqu bainahuma ala dzalik. Maka kemudian telah sempurnalah kesepakatan tersebut. Sudah bersepakat di antara keduanya atas hal tersebut. Qala Allah Ta'ala abadikan di dalam Al-Quran, qalat ihdahuma ya abati ista'jirhu ila akhir ayat. Jadi cerita tersebut itu ada termuat di dalam Al-Quran di surat Al-Qasas, mulai ayat 26 sampai 28. Kalau kita ingin tahu dialog lengkapnya antara Nabi Musa dengan Nabi Syuaib, juga proses meminangnya dan juga isi daripada perjanjian tersebut, itu ada informasi dari Al-Quran Al-Karim tentang kejadian tersebut. Nah, berkaitan dengan masalah zawaj, ya, pernikahan, Nabi Musa dan semua para nabi itu mereka menikah, ya, menikah. Ada yang belum sempat tetap juga akan menikah juga di surga. Jadi pernikahan itu ibadah jika niatnya baik, niatnya benar, dihitung ibadah yang sangat mulia. Bahkan Allah Ta'ala nyatakan tiap kali orang mau menikah kan sering dibaca surat Ar-Rum ayat 21 itu. Di situ kan dinyatakan kalau mau tenang harus menikah. Jadi orang yang belum menikah, ketenangan itu tidak mungkin bisa diraih. Kelihatan saja casingnya tenang, tapi secara kejiwaan tidak tenang. Yang nyatakan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ada beberapa manusia tertentu yang mereka bukan tidak mau menikah, ya, bukan tidak mau menikah, tidak sempat menikah, sudah lupa itu dengan perkara itu, karena sudah melakukan hal yang jauh lebih mulia dari itu. Seperti para ulama-ulama terdahulu, banyak di antara mereka belum sempat menikah. Imam At-Tabari, ya, yang menulis tafsir Jami'ul Bayan, itu tidak sempat menikah tuh. Ya, lahir tahun 224, wafat 310 Hijriah. Siapa lagi? Imam Zamakhsyari, pengarang tafsir Al-Kasyaf, tidak sempat menikah. Ya, kemudian juga Al-Imam Nawawi, masyhur Imam Nawawi, tidak sempat menikah. Lahir 631, wafat 676 Hijriah. Itu mereka tidak sempat menikah. Bahkan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, itu beliau menulis ada sekitar 30 lebih ulama yang belum sempat menikah, meninggal dalam keadaan bujangan. Jadi satu kitab, kalau kita mau cari tahu ulama-ulama yang bujangan, yang belum sempat menikah, itu termuat dalam kitab tersebut, ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Judulnya Al-Ulama'ul Buzzab Alladzina Atharul Ilma 'ala Zawaj. Ya, kalau diterjemahkan, para ulama yang bujangan, yang mereka mendahulukan ilmu melebihi menikah. Jadi satu kitab. Itu mereka babnya beda, ya. Mereka babnya beda. Nah, kita yang biasa-biasa seperti ini, kita harus menikah. Apalagi di zaman sekarang ini. Makanya Allah nyatakan kalau sudah menikah tenang. Wa min ayatihi an khalaqalakum. Ya, Allah Ta'ala menunjukkan tanda-tanda kebesarannya dengan menciptakan kalian min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dari sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ciptakan kalian dari bagian kalian tersebut, dari jenis kalian. Jangan nikah lintas alam, manusia nikah sama jin.
Nikah sama hewan. Makanya di sini min anfusikum. Berpasangan itu sesuai jenisnya. Hewan sama hewan. Nauzubillah kalau ada yang menikah dengan hewan. Manusia dengan manusia, hewan dengan hewan, tumbuhan dengan tumbuhan, jin dengan jin. Litaskunu ilaiha. Kalau sudah menikah, pakai lam ta'lil agar kalian tenang. Menikah itu membuat tenang. Kalau orang suka marah-marah itu biasa belum nikah. Ya. Kalau dia nikah dia akan tertawa terus. Itu secara kejiwaan. Allah yang nyatakan litaskunu ilaiha. Atau sering sakit-sakit. Nah itu juga kalau menikah sembuh. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Dia jadikan di antara kalian ada mawaddah, rasa cinta, wa rahmah, dan kasih sayang. Itu yang disebut samawa ya, biasa disebut gitu. Tapi ada tafsiran yang ajib. Ini dinukilkan oleh Qadil Qudat Al-Imam Al-Mawardi yang lahir tahun 364 Hijriah, wafat 450. Di dalam kitabnya beliau ada Budunya Waddin, beliau menukilkan tafsiran dari Al-Imam Hasan Al-Basri yang lahir tahun 21 Hijriah, wafat 110 Hijriah. Ditafsirkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri makna mawaddah. Al-mawaddah itu kan artinya cinta. Mahabbah juga cinta. Kalau al-mawaddah cintanya itu cenderung kepada cinta lawan jenis. Al-mawaddah dia lebih khusus secara biologis. Tapi kalau al-mahabbah cintanya luas. Cinta kepada Allah mahabbah. Mahabbatullah, cinta kepada Rasulullah, mahabbatu Rasulillah. Beda tuh. Ya. Perbedaan antara mahabbah dengan mawaddah sama-sama artinya cinta, tapi penggunaannya mahabbah itu global, luas. Sedangkan mawaddah lebih cenderung kepada kecintaan yang berlandaskan biologis. Itu baca di dalam kamus-kamus bahasa Arab yang tebal-tebal kayak seperti Tajul Arus min Jawahiril Qamus karya Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi. Dijelaskan demikian. Jadi cinta secara biologis tidak dilarang. Itu fitrah manusia. Makanya ditafsirkan oleh Imam Hasan Al-Basri, cinta yang biologis ini bisa bernilai ibadah, bisa bernilai kebaikan, bisa menjadi kemuliaan dengan satu cara saja. Apa itu? Nikah. Menikah. Nah, warahmah, setelah menikah Allah kasih rahmah, kasih sayang. Apa itu? Walad, anak. Nah, itu ditafsirkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Nah, dan pernikahan ini bagian daripada sunnahnya para rasul. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah, di dalam Mu'jamnya. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun min sunanil mursalin." Ada 5 daripada sunnah-sunnahnya para rasul. Yang pertama al-hilmu, al-haya. Yang pertama al-haya, yaitu sunnah-sunnahnya para rasul. Semua para rasul punya sifat malu. Yang kedua al-hilmu, lapang dada, ya, al-hilm. Yang ketiga itu al-hijamah, bekam. Yang keempat at-ta'attur, wangi atau menggunakan wangi-wangian. Yang kelima an-nikah, yaitu menikah. Itu sunnah-sunnahnya para rasul. Ya, Nabi Isa alaihissalam di usia 33 tahun belum sempat menikah. Allah angkat untuk menjaganya. Keyakinan kita, khususnya golongan ahli sunnati wal jamaah, suatu saat akan kembali turun ke bumi. Di masanya
Al-Imam Mahdi. Nah, ketika turun Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, beliau menyatakan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Nabi Isa hidup di bumi selama 40 sanatan. Kana Isa bin Maryam ya'ishu fil ardi 40 sanatan. Beliau hidup di bumi itu lama, selama 40 tahun. Menurut salah satu riwayat dari Al-Imam Ibnu Katsir. Dan di waktu tersebut hidupnya beliau di bumi ini selama 40 tahun, beliau menikah. Salah satu tokoh sejarawan Mesir namanya Syekh Muhammad bin Iyas Al-Misri Al-Qahiri, di dalam kitabnya Bada'i'uz Zuhur fi Waqa'id Duhur, beliau mengatakan Nabi Isa kana yatazawwazu bimra'atin min Asqalan. Nabi Isa menikah dengan wanita asal Asqalan, masuk wilayah Palestina. Ada ulama terkenal kan namanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, karena asal dari kota Asqalan. Dan menikah beliau, Nabi Isa menikah dengan wanita asal Asqalan. Ibnu Arabi dalam keadaan kasyaf beliau mengatakan Nabi Isa menikah dengan wanita asal Hadramaut. Sebagian lainnya mengatakan ada di wilayah-wilayah tertentu. Nah, ini hanya pandangan para ulama, ya. Pandangan para ulama. Bagaimana bahwa Nabi Isa akan menikah dan subhanallah memiliki 2 anak laki-laki. Nabi Isa nanti memiliki 2 anak laki-laki. Ini penjelasan termuat di dalam kitab Mukhtasar Ad-Tadhkirah Al-Qurtubi yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang lahir tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani meriwayatkan yang jalurnya juga dari kitabnya Imam Qurtubi, ya, Mukhtasarnya Imam Qurtubi, lahir anak laki-laki 2 orang. Nabi Isa memberikan nama, yang satu namanya Muhammad, yang satunya namanya Musa. Karena Nabi Isa hidup di antara 2 nabi tersebut. Ya, setelah Nabi Musa kan Nabi Isa, setelah Nabi Isa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Wahab Az-Zuhaili, ya, dalam tafsir Munir mengatakan jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Isa itu 17 abad. Cukup panjang, ya. 17 abad berarti 1700, ya. 1700 tahun dikira-kirakan takriban. Jadi Nabi Musa ke masanya Nabi Isa 1700 tahun kira-kira. Kemudian dari Nabi Isa ke masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sekitar 569 tahun. Di dalam kitab Tafsir Munir. Ini pendapat nanti ada yang berbeda juga. Tapi saya kutip dari kitab Tafsir Munir karya Syekh Wahab Az-Zuhaili. Nah, jadi menikahlah Nabi Isa dengan wanita asal Hadramaut atau asal Asqalan, punya anak laki-laki. 2 orang diberikan nama Muhammad dan Musa. Dan nanti Nabi Isa akan melaksanakan ibadah haji. Nabi Isa menggunakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khudhu anni manasikakum. Berlaku tuh sabda Nabi, ambillah dariku cara berhaji kalian. Nabi Isa menggunakan syariat Islam, syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika berangkat haji kemudian ziarah ke makam Rasul, disitulah beliau meninggal dunia dan dikuburkan di samping kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini terjadi nanti di masa depan. Ya, di masa depan. Bahkan Nabi sudah jelaskan secara spesifik, secara rinci, nanti Nabi Isa turunnya di Damaskus.
di satu masjid yang memiliki manaratu bayda, menara putih. Waktu Nabi bersabda, ya, dengan sabda tersebut, di Damaskus belum ada masjid menara putih, belum ada. Nanti di masa Daulah Umayyah, mereka tidak sadar membuat masjid yang menaranya menara putih. Sampai sekarang masih ada namanya Masjid Umayyah. Di atas menara tersebut tempat khalwatnya Imam Ghazali. Imam Ghazali mengarang kitab Ihya Ulumuddin di tempat tersebut. Kurang lebih 10 tahun beliau khalwat di situ, mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Nah, sehingga dinamakan dengan Az-Zawiyah Al-Ghazaliyah. Ya, mereka namakan zawiyahnya Imam Al-Ghazali. Rasulullah kabarkan demikian. Nabi Isa menikah. Oleh sebab itu menikah menjadi satu pembahasan khusus di dalam ilmu fikih. Kalau kita menganalisa kitab fikihnya para ulama, selalu berurutan. Masalah toharoh dulu, masalah ibadah, sholat, dan seterusnya sampai haji. Kemudian masuk muamalah. Setelah muamalah baru bab nikah. Itu sebenarnya kecerdasan para ulama, khususnya dalam mazhab Syafi'i, menyusun daftar isi dan topik-topik pembahasan. Di situ ada isyarat, ada ilmu. Kenapa yang dibahas ibadah dahulu? Ya karena orang ketika balik usia paling muda sudah beban hukum. Maka yang pertama kali harus dia mengetahui ilmu tentang ibadah. Belum muamalah, belum. Muamalah itu nanti sudah dewasa, sudah punya kerja, baru bab muamalah. Sudah punya kerja pasti di nikah. Maka diruntun nikah setelah muamalah. Itu daftar isinya begitu. Coba perhatikan kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i. Jadi mereka mengarang kita bukan asal-asalan. Semuanya ada isyaratnya, ada bimbingan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita prasangka baik, para ulama-ulama terdahulu mereka minas sholihin. Mereka bukan hanya pintar tapi orang soleh. Orang yang takut kepada Allah, ahli ibadah. Dan susunannya begitu. Bab ibadah, bab tohara, kemudian muamalah, kemudian bab nikah. Masalah waris paling belakang. Masalah waris paling belakang. Bab mawarith atau bab faraid paling belakang. Karena itu nanti tunggu meninggal dulu baru masalah. Paling belakangnya lagi adalah bab muaqabah, hukum pidana perdata dalam Islam. Yaitu isyarat bahwa pernikahan begitu penting di dalam kajian Islam sehingga jadi satu pembahasan khusus. Nah, ada satu nasihat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Rasul bersabda, "Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluqah fazawizu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Nabi katakan, jika datang kepada kalian wahai orang tua, pemuda yang ingin melamar anak perempuan kalian dan kalian sudah mengenal dia agamanya baik dan akhlaknya baik. Nabi pisahkan agamanya baik dan akhlaknya baik. Karena ada orang beragamanya baik, ibadahnya luar biasa, tapi akhlaknya gak baik ada. Makanya Nabi pisahkan tuh. Kau melihat ini pemuda, dinahu, agamanya baik, wa khuluqah, dan juga akhlaknya baik. Nah, kalau agama dan akhlaknya baik, pasti dia orang yang baik. Pasti dia tidak akan melantarkan anak perempuan kita. Pasti dia bertanggung jawab. Tapi kalau hanya salah satunya kurang, bahaya. Akhlaknya baik sama orang baik, tapi sholatnya berantakan, maka nanti melahirkan generasi, dia punya turunan, generasi yang dia cetak, generasi orang-orang yang meninggalkan sholat. Karena anak pasti ikut orang tua.
Makanya Nabi buat 2 kriteria. Lihat agamanya baik, akhlaknya baik. Tuh. Sudah pasti dia bertanggung jawab. Sudah pasti dia orang yang tidak akan menelantarkan anak perempuan kita. Nah, kalau orang semacam ini sudah datang, tidak ada alasan bagi orang tua menolak. Kata Nabi, fazawwizuhu, nikahkanlah dia. Illa taf'alu takun fitnatun fil ard. Kalau tidak dilakukan akan muncul fitnah di bumi ini. Wa fasadun 'arid, dan keburukan akan menyebar. Makna lainnya dari hadis ini, akan banyak terjadi perzinahan. Ya, ini data statistik yang disurvei langsung oleh Rasulullah SAW lewat wahyu. Nabi mengatakan jika mas kawin, biaya nikah sudah mahal, maka akan banyak terjadi perzinahan. Itu hasil daripada perhitungan yang akurat. Kenapa demikian? Karena orang sudah sulit nikah, akhirnya dia tidak mampu menahan dirinya, jiwanya, daripada dorongan-dorongan biologis terjerumus dalam perzinahan. Solusinya hanya menikah, makanya permudahlah pernikahan tersebut. Ya, permudahlah. Kemudian di dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Al-Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, di situ Nabi mengatakan, inna a'zaman nikahi barakatan aisaruhu mu'natan. Sesungguhnya paling besarnya berkah di dalam pernikahan adalah pernikahan yang biayanya paling mudah. Maknanya tidak israf, tidak berlebihan. Acaranya acara yang tidak melanggar hukum Allah, tidak melanggar hukum Rasul. Walaupun sederhana, keberkahannya Allah berikan, bernilai ibadah. Nah, maka Nabi katakan paling besarnya berkah pernikahan itu paling mudahnya biayanya. Jangan pakai tarif. Anak tidak bisa dijual. Jangan menganggap pernikahan itu seperti perniagaan, jual beli. Ya, itu bukan jual beli. Karena tidak mungkin anak perempuan itu bisa dihargai dengan harga apapun, nggak bisa. Itu bukan bisnis, bukan perniagaan. Nah, tapi yang ngelamar juga kalau mampu tahu diri dong. Datang lamar anak orang, datang sendiri. Sudah gitu gak kasih uang. Nah, ini juga keliru. Tahu dirilah, ini anak orang. Jadi dua pihak itu harus saling memahami. Saya hanya mampunya sekian. Nah, sudah. Itu. Ini orang akhlaknya baik. Ini. Dan juga harus dicari tahu juga, malas tidak orangnya tuh. Ini penyakit juga nih. Anak orang untuk dirinya malas, dia menyusahkan dirinya, ditambah istrinya juga. Ini penyakit nih, kaslan. Tuh. Makanya Nabi bilang kalau agamanya baik, akhlaknya baik, tidak mungkin malas. Tidak mungkin. Orang yang akhlaknya baik, agamanya baik, tidak mungkin malas. Kalau dia malas, berarti pura-pura berakhlak baik, pura-pura beragama baik. Dia satu kesatuan yang gak bisa dipisahkan. Maka di sini perlu diluruskan, ada hadis yang kadang-kadang disalahpahami oleh kaum muslimin. Hadis yang masyhur, yang terkenal, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tunkahul mar'atu li'arba, dinikahi perempuan karena 4. Ini kadang-kadang artinya sudah bergeser. Menikahlah dengan perempuan karena 4 hal. Jadi begitu artinya, padahal artinya bukan begitu. Yang pertama, tunkahul mar'atu li'arba'in, li jamaliha, karena cantiknya, li maliha, wali jamaliha, wali hasabiha, wali diniha. Jadi kesalahan menerjemahkan, fatal ini. Seakan-akan mereka terjemahkan menikahlah dengan perempuan karena 4 hal. Biasanya begitu kan? Karena dia kaya, banyak harta. Karena dia cantik.
karena dia punya nasab yang baik dan karena dia memiliki agama. Ini bukan bahasa anjuran dari Nabi, bukan. Terjemahannya keliru seperti itu. Nabi menyatakan biasanya laki-laki kalau ingin menikah dan meminang wanita itu mereka lihat hartanya dulu, mereka lihat cantiknya dulu, yang mereka lihat adalah nasabnya dulu, yang terakhir baru agama. Biasanya begitu kata Nabi Muhammad SAW. Bukan anjuran, bukan targhib, bukan, tapi sedang menceritakan kebiasaan laki-laki umumnya. Begitu juga perempuan. Hukum kebalik daripada hadis, maklub. Perempuan juga begitu. Tapi Nabi katakan apa? Fazfar bidzati dini taribat yadak. Kau ambil yang agamanya baik, kamu beruntung, kamu bahagia. Tangan tidak berdebu. Nah, ini penjelasannya Imam Nawawi. Imam Nawawi menjelaskan demikian di dalam kitab Syarah Muslim. Nah, jadi itu bukan anjuran tapi penjelasan. Dan juga Nabi mengajarkan kepada kita untuk memilih pasangan, tidak main asal-asal. Kejadian kan baru kenal, baru lewat tatap muka, katanya cinta pada pandangan pertama. Aduh, masih ada begitu zaman sekarang. Cinta pada pandangan pertama, buru-buru lamar menikah, padahal baru ketemu, dibawa ke luar negeri, di sana ketahuan sifat aslinya. Ini teori logis. Ketika pertama kali laki-laki itu meminang, pasti yang dia tampilkan baik semua. Ceritanya gak ada yang tidak enak, semuanya enak dari A sampai Z. Kau menikah sama saya yang begini-begini, ada villa 5 saya punya, ada begini. Kau tidak akan susah dengan saya begini terus. Gak mungkin kan dia ceritakan apa adanya. Akhirnya kenyataannya tidak sesuai. Kasar, ini laki-laki dipukul dan seterusnya, balik lagi pulang ke negara asal. Nah, itu karena tidak menggunakan konsep yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ajarkan bagaimana? Cari tahu dulu tuh informasi dia bagaimana. Tidak bisa ketemu langsung, cari orang terdekatnya. Kita dilarang tuh. Dilarang belum nikah sudah jalan kemana-mana. Sudah nikah dulu baru bisa bersama. Cari informasi dia bagaimana. Itu kan Nabi ajarkan untuk cari tahu, jangan sampai salah memilih. Dan ada teori empiris yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu cara menilai adalah lingkungan keluarga dan lingkungan tempat tinggal. Itu menggambarkan bagaimana keadaannya orang tersebut. Teori psikologi itu menyatakan, namanya teori empiris. Lingkungan itu punya andil besar di dalam membentuk karakter manusia. Dan itu Nabi sudah berikan wasiat tersebut. Hadis riwayat Roma Hurmuzi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa hadrad diman." Hati-hati kalian dengan rumput hijau yang pupuknya pupuk kotoran. Ini istilah baru di dalam bahasa Arab. Makanya sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Kila ma hadratud diman?" Ma hadraud diman, ya Rasulullah. Apa itu hadraud diman? Rumput hijau yang dipupuk dengan kotoran. Apa maksudnya itu ya Rasulullah? Kata Nabi, al-mar'atu al-jamila fi manbatisu. Wanita yang cantik yang dia tumbuh di lingkungan yang buruk. Cantik tapi tumbuh di lingkungan yang buruk. Ini memang tidak semua ya, tapi rata-rata. Sama juga laki-laki juga begitu, perempuan nilainya begitu. Dia tinggalnya di lingkungan yang buruk, bergaul sama orang-orang yang buruk, ya otomatis mendekati kepada hal tersebut. Makanya ada pepatah mengatakan, anil mar'ila la tus'al. Kalau mau tahu orang tersebut, jangan tanya langsung kepada orang tersebut, tapi lihat teman-temannya. Anil mar'i la tus'al. Ya, fasal anil qarini fa innal
al-muqarini yaktadi. Ya, karena orang itu pasti dia sama dengan temannya, sama dengan teman duduknya. Anil mar'i la tus'al fas'al an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaktadi. Itu syairnya tuh. Itu yang benar tadi yang awal salah. Jadi dikatakan tanya, lihat temannya. Oh, dia sehari-hari dekat sama itu. Orang yang tidak baik ini berarti dia sama. Itu pepatah. Nah, sehingga Nabi katakan kalau menikah hati-hati dengan perempuan cantik, karena disitulah membuat laki-laki tertarik. Secara fisik umumnya tuh laki-laki melihat, tapi lupa bahwa ini perempuan tidak baik. Pengaruhnya bukan hanya kepada dia, nanti juga anak-anaknya. Al-ummu madrasatul ula lil atfal. Ya, ibu adalah sekolah pertama bagi anak. Nah, itu Rasulullah SAW sudah menyatakan demikian. Laki-laki harus benar-benar memilih perempuan yang baik. Tapi laki-lakinya harus baik dulu. Banyak nuntut kadang-kadang tuh. Akhirnya gak nikah-nikah. Ya, ini kurang ini bib, rambutnya begini. Kau menikah sama malaikat. Kalau kau cari sempurna, coba kau berkaca juga. Kau juga banyak kekurangan. Kalau mau cari yang sempurna gak akan dapat. Man talaba sahiban bila aibin fa innahu daharu bila sahibin. Orang yang mencari pasangan hidupnya tanpa ada kekurangan, maka seumur hidup dia tidak akan punya pasangan hidup. Sama juga dengan orang yang ingin mencari teman yang gak punya aib, gak punya kekurangan, maka orang tersebut sepanjang umurnya sampai mati tidak akan punya teman. Semuanya manusia punya kekurangan. Nah, disitulah fungsi daripada pasangan saling melengkapi. Ada satu hadis Nabi katakan an-nisa'u syaqa'iqur rijal. Ya, perempuan-perempuan itu adalah belahan-belahan penyempurna bagi laki-laki. Ada riwayat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai hal tersebut. Oleh sebab itu, ini pernikahan kita lakukan, gak usah takut. Ya, niat kita baik, misalnya menikah, Allah tolong langsung. Saya menikah karena takut terjerumus dalam perzinahan. Itu Allah permudah. Ada hadis, ya, riwayat Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun haqqun 'ala Allah 'aunuhum." Ada 3 golongan Allah pasti menolong mereka. 3 golongan yang pasti Allah tolong mereka. Yang pertama al-mujahid fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Itu ditolong sama Allah. Sudah banyak tuh bukti-buktinya. Yang kedua an-nakihu yuridul afaf, orang yang mau menikah tapi punya niat menikah itu untuk menjaga dirinya jangan sampai terjerumus dalam dosa. Pasti Allah tolong dia. Yang ketiga al-muqatab alladzi yuridul ada, budak yang ingin memerdekakan dirinya untuk bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 golongan yang pasti Allah tolong. Nah, adapun fadilah menikah, keutamaannya itu cukup panjang. Insyaallah pertemuan berikut kita bahas keutamaan daripada menikah.